Mungkin karena Indospring dan Indoprima ini kan backgroundnya memang di otomotif spare part ya. Nah, kebanyakan nggak semuanya wanita itu kurang understand atau little understanding mengenai spare part. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi pertama kali itu saya harus mempelajari dulu nih produknya kayak apa. Ya. Spare part ini di mana ya? Ya. Gitu kan. Lokasinya di mana sih kalau misalnya di truk ya kan di mana? Jadi ini adalah pembelajaran yang sangat menarik gitu untuk saya yang pada saat bergerak di otomotif. Selamat pagi rekan bincang, berjumpa kembali dengan saya Sagita Melati selaku Korsek PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan yang akan menjadi host dalam episode Bincang Emiten hari ini. Pada episode kali ini, saya menghadirkan tamu luar biasa, perempuan sukses, leader yang hebat dari salah satu emiten di Jawa Timur. Siapa dia? Ibu Chuling dari PT Indospring Tbk. Selamat pagi, Bu Chuling. Pagi. Apa kabar, Bu? Baik, luar biasa. By the way, Bu, pengen ngobrol banyak mengenai Ibu sebagai woman leaders dan juga mengenai Indospring ini seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui, rekan-rekan semuanya, bahwa tidak banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan seperti Ibu, terutama di industri spring atau pegas yang bisa dikatakan ini salah satu alat ini ya, industri yang berat juga. Di mana banyak laki-laki yang mendominasi di industri ini. Boleh share journey atau perjalanan Ibu mungkin dari masa kecil hingga karir Ibu seperti apa? Silakan, Bu. Ya, kalau saya rasa sekarang ini sudah banyak ya yang leader, woman leader ya, tapi memang dengan industri yang beda-beda ya. Kita katakan industri berat, contoh misalnya otomotif ya. Di Indonesia pun juga sudah ada banyak ya. Mungkin saya salah satu saja bagian dari woman leader ini gitu. Ya, kalau dilihat perjalanan dan perkembangan, memang sekarang ini saya rasa karena kesadaran atas persamaan gender ya, itu sudah lebih aware, lebih meningkat, dan juga para woman ini lebih berani untuk berbicara, mengungkapkan pendapat dan tampil ya. Zamannya sudah muncul bersama dengan para leader-leader lain, jadi tidak dibedakan antara woman atau man, but as a leader. Kalau perjalanan hidup saya sih singkat-singkat aja ya. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan saya nih anak paling bungsu. Saya kuliah di Jakarta. Terakhir baru tahun 2021 saya lanjutkan lagi kuliah master di Singapura ya. Perjalanan karir saya dimulai sebagai junior accountant di PwC. Karena kebetulan memang background saya di accountant ya, di accounting atau ekonomi. Ya, karena waktu itu adalah ya mungkin karena faktor tadi ya woman ya, dari orang tua saya lebih baik ambil ekonomi aja aman gitu kan. Tapi sepanjang waktu ternyata kita sebagai wanita atau sebagai leader, dengan bidang apapun yang kalian ambil, kalian bisa berkarya di banyak bidang gitu ya. Jadi enggak terutama bagi yang people juga ya, misalnya dia kuliah A, kemudian apakah aku harus hanya stay di A? Enggak juga, karena itu terlihat daripada karakter kita, passion kita seperti itu. Nah, waktu di PwC Jakarta memang banyak experience yang saya dapat ya. Karena di sana pertama kalinya itu kita bekerja dan berkarya, berkumpul dengan banyak aneka people, orang ya kan, karakternya dari banyak negara gitu, dan banyak assignment yang unpredictable gitu. Kadang-kadang assignmentnya itu not only you sit behind the desk gitu, enggak, tapi kita juga harus explore ya, sampai ke lapangan,
lucu-lucu sih, experience-nya lucu-lucu. Tapi kita sebagai tim juga dengan karakter atasan kita yang berbeda-beda, karakter klien beda-beda, itu menurut saya pengalaman yang sangat menarik dan membuat saya juga lebih berani dan lebih independen pada saat itu. Kemudian karena saya menikah, saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya ini saya bina karir lagi. Kemudian di Surabaya saya mungkin start job saya di perusahaan keramik waktu itu, dan lanjut ke PT Lamipak Primula dan PT Berlina Tbk. Di sini juga saya mendapatkan experience yang menantang juga, karena di sini juga saya mendapatkan assignment pertama kali untuk menangani overseas company, ya, project overseas company. Kita keliling mengikuti banyak bidding, juga memimpin perusahaan di luar Indonesia ya, di China, Singapura. Ya. Baru 2013 saya move ke Indoprima Group. Nah, di Indoprima Group ini juga karena saya tahun ya Bu ya? Ya, pertama kalinya di grup, jadi berubah lagi peranan dan fungsinya. Jadi oversee dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di bawah Indoprima Group, gitu ya, dan banyaknya bisnis partner juga. Ya, kita di sini juga banyak membahas masalah strategi, terus how you can manage your relationship with the business partner. Selain juga how to manage the relationship dengan rekan kerja kita juga, karena dari di grup ini banyak anak perusahaan, tentunya lebih banyak lagi karakter-karakter dan pribadi-pribadi orangnya dan bidangnya masing-masing, backgroundnya masing-masing gitu. Baru terakhir di tahun 2021 saya mendapat assignment sebagai Vice President Director di Indospring gitu. Jadi ya saya cukup berterima kasih ya dengan karir saya atau sampai sekarang ini dari support dan dukungan dari keluarga saya sendiri ya, kemudian dari tentunya dari shareholder atas kepercayaannya gitu, memberikan kesempatan ini, kok bisa gitu kan ya, tentunya dengan faktor kepercayaan ini saya bisa seperti sekarang, juga kepercayaan dari rekan-rekan kerja ya yang kita mau bekerja sama bersama gitu sih. Baik, luar biasa, berarti pengalaman yang mendewasakan dan membuat kita lebih bertumbuh lagi. Betul ya Bu. Sekali, betul. Nah, jerih payah Ibu untuk menjadi pemimpin wanita, terutama di Indospring ini ya Bu ya, sebagai salah satu leader, mentor, tantangan terberat yang pernah dialami oleh Ibu itu seperti apa Bu? Mungkin karena Indospring dan Indoprima ini kan backgroundnya memang di otomotif spare part ya. Nah, kebanyakan nggak semuanya wanita itu kurang understand atau little understanding mengenai spare part. Betul, gitu kan. Betul. Jadi pertama kali itu saya harus mempelajari dulu nih produknya kayak apa, sehingga saya minta bantuan dari beberapa teman atau pimpinan perusahaan-perusahaan di Indoprima Group dan juga Indospring membayangkan spare part ini di mana ya, gitu kan, lokasinya di mana sih kalau misalnya di truk ya kan, di mana, terus tipe-tipe truk juga ada apa ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang sangat menarik gitu untuk saya yang pada saat bergerak di otomotif gitu ya, dan mengikuti juga industri atau tren-tren daripada otomotif ini. Ya. Tapi more or less mungkin tantangan yang bagi kita sebagai leader itu adalah tantangan terbesar itu tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab, responsibility dalam arti kata adalah sebagai leader kita itu bertanggung jawab atas decision yang kita buat, ya, decision yang kita buat. Karena kebetulan kita sebagai leader, maka decision yang kita buat itu mungkin impact-nya bisa lebih banyak. Ya. Jadi impact-nya ini tidak hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke main family. Ya. Main family bisa ke keluarga kita juga, kemudian ke keluarga di perusahaan kita dan ke shareholder. Ya. Saya rasa dalam karena tanggung jawab responsibility ini menyebabkan kita ini harus juga berani memutuskan ya, dengan wise dan tahu bahwa apa yang kita putuskan itu adalah berimpact. Saya rasa ini tanggung jawab bagi setiap leader yang cukup
besar dan tantangannya cukup challenging. Decision maker untuk dapat berpikir berapa 5-10 langkah ke depan Bu ya. Luar biasa. Nah, tadi mungkin kita sebelumnya cerita sedikit ya Bu ya, bahwa Ibu itu merupakan salah satu anggota organisasi internasional SIMA dan CPA Australia, juga anggota daripada IAI juga ya, karena background saya accounting. Oke. Nah, bagaimana Ibu bisa membagi waktu antara perusahaan, keluarga, dan juga organisasi? Karena bagi perempuan itu sangat tidak mudah Bu, apalagi Ibu sudah mewakili organisasi internasional dari regional Indonesia ya Bu ya? Ya. Southeast Asia. Southeast Asia. Nah, bagaimana Ibu bisa membagi semua itu Bu? Pertama mungkin kita harus punya base yang kuat karena saya percaya bahwa dari kecil start with the small, right, and then grow with the big. Ya. Jadi karena peranan kita itu memang benar ya, kadang wanita itu peranannya kan banyak ya. Jadi kita mesti strength dulu atau kuat dulu di peranan kita yang kecil. Ya, peranan kita yang kecil ya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Nah, ini harus kita pahami dan kuat di sini. Kemudian baru kita bergerak adalah selain sebagai diri sendiri ya. Kemudian kita bergerak sebagai tadi pimpinan perusahaan ya, pimpinan perusahaan. Kalau kita strength di peranan kita yang awal, tentunya begitu kita melangkah ke peranan berikutnya, itu kita sudah memiliki landasan yang kuat. Artinya adalah I move on with the good base gitu, yes. dengan fondasi yang sudah kuat. Ketika masuk kita ke perusahaan, maka di sana kita bisa lebih fokus karena I already manage yang tadi peranan kecil itu. Kita berkembang ke peranan ke perusahaan yang lebih besar. Di sini kita akan bisa lebih fokus, bisa lebih berkarya karena yang kita genggam atau yang kita lakukan itu sudah kita rasakan, kita tahu. Gitu. Yeah. Nah, terakhir memang kalau di organisasi saya memang punya passion adalah saya mau lebih banyak berguna juga bagi yang lain gitu ya. Jadi selain ke family, ke perusahaan, juga ke organisasi di luar. Nah, kebetulan dengan gabungnya saya di beberapa organisasi ini, mereka juga mengedepankan mengenai peranan wanita. Yeah. Mereka juga mengedepankan peranan mengenai yang profesional, yang people, ya kan? Bagaimana kita bisa men-sharing di luar daripada comfort zone kita. Mungkin kalau di perusahaan kita, perusahaan is a second family kan. Kalau di organisasi-organisasi itu mungkin nggak setiap hari kita ketemu, ya kan. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh walaupun sedikit kepada mereka ini, gitu. Jadi dasarnya di situ, dan saya rasa dengan kita bisa sadar akan peranan kita sendiri, tahu akan peranan kita sendiri, dan kita memiliki base yang kuat, setiap langkah yang kita ambil itu akan lancar. Ya, tentunya juga disupport ya, karena begitu kita ganti peran kan kita harus share juga nih, ibaratnya waktu kita. Jadi begitu saya berperan ke perusahaan, maka keluarga saya memberikan kepercayaan untuk melakukan itu. Begitu di perusahaan juga saya mau share di luar perusahaan juga memberikan kepercayaan juga bagi saya untuk bisa lebih dari itu, gitu. Okay. Jadi give and back and trust ini sangat penting ya. Saya rasa saya cukup beruntung mendapatkan kepercayaan itu semua dari semua level. Gitu. Oke, memberikan yang terbaik agar mendapatkan kepercayaan. Betul. Untuk melakukan yang terbaik dan impactful bagi semuanya. Baik. Nah, mungkin kita sedikit bergeser ya Bu ke Indospring. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana sejarah tentang Indospring Tbk yang bergerak dalam sektor pegas ya Bu ya. Dan produk apa saja yang dihasilkan serta anak perusahaan lainnya secara grup dan
dan keseluruhan. Seperti apa, Oke. Bu? Silakan. Kalau saya bicara Indospring, saya sangat kagum terhadap founding father kita ya, Pak Rianto Nur Hadi. Karena menurut saya Pak Rianto Nur Hadi ini sangat jeli ya. Beliau ini sangat memahami pada momen itu, pada momen Indospring itu berdiri atau start the business itu, bahwa bisnis ini sangat baik dan sangat sustain gitu ya. Jadi Pak Rianto ini menemukan bisnis ini juga dengan berdasarkan personal experience pribadi Pak Rianto, dengan mengamati dan mengalami gitu ya, dan berkembang menjadi entrepreneur. Ini suatu hal yang saya juga sangat kagum dengan Pak Rianto ya. Jadi sejarah Indospring itu mungkin start dengan tahun 58 pada saat founding father Pak Rianto ini membuat home industry gitu ya. Kaitannya adalah tadi membuat pegas daun yang kita bilang leaf spring untuk rem daripada truk-truk. Jadi pada saat itu Pak Rianto juga mengamati bahwa supir-supir truk ini juga dalam perjalanan mereka mengendarai truk antar pulau, antar kota, rem itu sangat penting bagi mereka karena ini adalah faktor safety, ya, faktor safety. Jadi Pak Rianto mengamati itu. Dan beliau melihat peluang ini dan melakukan itu ya, tahun 58. Indospring ini saya bisa bilang setiap 10 tahun ya, ini dia berubah. Nah pada tahun 68 Pak Rianto itu pertama kalinya itu mendirikan dari home industry berubah menjadi perusahaan itu Roda Jaya ya, dengan cara yang tradisional membuat leaf spring. Nah tahun 78 ya, 10 tahun kemudian barulah Indospring berdiri ya. Pada saat itu bersamaan juga dengan signing technical assistant dari Jepang, Mitsubishi Steel ya. Ini juga saya sangat kagum dengan Pak Rianto ya. Joint venture ya, Bu? Bukan joint venture, technical assistant. Tadinya kan Pak Rianto itu membuat dengan cara tradisional dari pengalaman beliau. Kemudian dari sini tahun 78 beliau mendapatkan TA, Technical Assistant, dari Mitsubishi Steel Jepang. Yang dimana ini adalah suatu prestasi yang sangat fantastik menurut saya ya. Dari orang Indonesia, local person ya kan, bisa move ke sini. Gitu, bisa move ke sini, mendapat kepercayaan dari Mitsubishi Steel untuk mendapatkan Technical Assistant. Nah, sejak tahun itulah Indospring juga berdiri, tahun 78, tepatnya 5 Mei ya. Jadi tahun ini 45 tahunnya Indospring nih. Luar biasa. Indospring ya. 45 tahun. Iya, 45 tahunnya Indospring berdiri. Sejak itulah bahwa Indospring berkembang menjadi perusahaan yang sangat concern terhadap quality, karena memang Pak Rianto itu beliau ini sangat mengedepankan quality. Dari 78 ini kemudian Indospring IPO pertama kali tahun 90 ya, tahun 90. Nah, dari tahun 90 sampai sekarang, dari pegas daun yang kita bilang single atau simple pegas daun itu berubah menjadi dengan tambahnya teknologi menjadi parabolic leaf spring ya. Terus kemudian multi layer atau multi leaf spring. Kemudian kita juga bergerak ke coil spring. Coil spring itu yang kayak kita bilang apa ya, pegas keong ya. Itu yang untuk kebanyakan sih untuk passenger car. Kalau tadi kan kebanyakan untuk commercial car, kayak truk seperti itu. Bergerak ke coil spring dan terakhir ke stabilizer bar. Stabilizer bar. Sekarang Indospring ada 5 plant, kita ada 4 lokasi pabrik. Yang kita sudah gunakan itu 3 lokasi pabrik. Jadi 1 lokasi pabrik itu untuk pengembangan ke depan yang kita sudah siapkan. Kita juga ada 9 lines machinery untuk leaf spring. Jadi Indospring bergerak dalam apa? Ini ada yang salah duga juga ya. Jadi Indospring itu bergerak di manufacturing daripada otomotif spare part ya. Mainnya adalah di pegas daun leaf spring tadi. Bukan pegas kasur ya, Bu ya? Bukan pegas kasur ya. Nama kita sih cukup well known, cukup terkenal di industri otomotif ya, industri otomotif karena kita hampir supply ke semua merek tipe mobil ya. Jadi ya dalam industrinya sendiri cukup terkenal, tapi memang orang umum suka spring kaitannya ke spring pegas mana. Betul. Gitu. Ya, kita fokus ke
pegas kaitannya ke kita bilang motor vehicle ya, mobil dan motor cuman nggak berapa banyak. Motor kaitannya ke coil spring tadi, Oil spring. yang Oke. Pirkeong. Nah, untuk market share Indospring di Indonesia itu berapa besar Bu dibandingkan dengan kompetitor? Dan juga berapa persen dari total penjualan yang ditujukan untuk ekspor maupun domestik? Oke. Nah, di sini Indospring juga punya keunikan sendiri Ya. Dari segi dia punya customer profile atau region profile ya. Menurut saya ini juga suatu berkah juga ya. Karena Indospring bisa membalancekan antara domestik dan ekspor. Ya. Jadi kalau saya bilang domestik Indospring itu antara 45 sampai 55%, 50 sampai 55%, ekspor itu sekitar 45 sampai 50% daripada sales atau penjualan Indospring. Baik. Kalau di domestik kita supply kedua, yang pertama adalah OEM. OEM itu adalah pabrik-pabrik mobil Iya. ya. OEM ini mungkin sekitar 28% ya, Oke. 25 sampai 28%. Satu lagi adalah aftermarket atau replacement part. Jadi bukan mobil baru, Iya. ya kan? Tapi adalah mobil lama yang dia memang harus ganti spare part. Nah, ini adalah market kita juga. Market kita juga kita bilangkan aftermarket atau replacement part. Ini bisa memberikan sumbangsi sekitar 25% dari kita. Ya. Kalau market share kita, saya rasa kalau dari segi aftermarket kita menguasai 70 sampai 80% di Indonesia. Iya. Karena kita menyebar sampai seluruh pulau di Indonesia untuk aftermarket ini. Kalau OEM ya seperti tadi saya sampaikan, kita mensuplai hampir semua merek mobil di Indonesia. Iya. Ya. Kalau ekspor kita memang majority masih di Asia, majority. Itu mungkin Asia ya termasuk Jepang, Filipina, Malaysia, Thailand, semua Asia. Yang Amerika, Australia atau Eropa itu sekitar 20%-an. 20%. Sisanya 80% Mostly Asia. Mostly Asia. Nah, strategi-strategi yang dilakukan oleh Indospring ini, Bu, dari tahun ke tahun seperti apa hingga berhasil mendapatkan award-award, salah satunya dari Forbes Indonesia ya Bu, dan juga ini dari Honda lalu Fuso. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, seperti apa? Award ini kan semua adalah hasil performance atau result Indospring ya. Karena memang kalau kita di otomotif pasti kita mengedepankan QCD, yang quality, cost, dan delivery. Jadi kalau kita unggul dalam segi quality, kemudian juga cost inovasi ya, kemudian juga delivery, karena ini sangat penting dari otomotif itu sangat concern terhadap time ya. Jadi delivery ini juga satu hal yang sangat penting bagi mereka, karena mereka tidak bisa ibaratnya stop production. Wah, itu kerugiannya bisa sangat besar sekali kalau mereka sampai ada kurang part ini nih sehingga stop production. Itu nightmare lah bagi customer kita dan bagi kita tentunya, ya kan, bagi kita. Nah, kalau dari Forbes ya, karena memang performance kita dari segi grow ya dan result dari kita yang bagus juga, sehingga kita masih tetap dipilih sebagai satu di antara 50 public listed company yang the best of 50 the public listed company in Indonesia. Oke. Kalau strateginya Indospring tadi, karena kita di otomotif dan QCD, kita harus lihat juga daripada misi dan visinya Indospring, ya kan? Untuk apa sih Indospring berdiri dan apa sih visi Indospring ke depan? Nah, kalau misi Indospring, kita balik lagi ke Pak Rianto tadi ya, founding founder kita. Pak Rianto waktu itu misi kenapa beliau mendirikan Indospring, karena beliau juga menginginkan bahwa Indospring akan menjadi sebagai leading dan high performance in quality di bidang otomotif, khususnya ke spare part otomotif yang kaitannya ke spring. Karena waktu itu memang beliau backgroundnya melihat ini, ya kan. Jadi dari awal memang misinya Indospring ini adalah mengedepankan quality, ya, karena quality otomotif spring manufacturing, ya. Leader in domestic, berarti market leader in domestic,
dan dikenal secara global. Ya, ini misinya Indospring. Kemudian, Mendunia. betul. Kemudian ada lagi yang misi kedua yang menurut saya juga sangat menarik, yaitu concern terhadap opportunity, memberikan opportunity atau kesempatan bagi manusia untuk berkarya. Dalam arti kata menciptakan juga lapangan kerja. Makanya kita dituntut juga untuk grow. Karena dengan grow ini adalah kita bisa memberikan opportunity pekerjaan kepada masyarakat banyak gitu. Jadi ini ada dua nih misinya. Yang pertama adalah dari segi adalah produk yang dihasilkan itu harus mengedepankan quality, tapi juga harus menguasai market share, terutama domestik. Jadi ibaratnya kita ini harus menjadi raja di rumah kita sendiri. Betul. Ya. Kemudian jangan lupa kalian juga memiliki misi harus juga expand keluar, dikenal dengan quality yang baik di luar Indonesia. Gitu. Dan terakhir adalah jangan lupa berbagi. Ya, ibaratnya adalah ciptakanlah opportunity pekerjaan. Ya, dengan demikian kalian harus bertahan dan berkembang, gitu kan, supaya kalian bisa memberikan juga opportunity kesempatan bekerja bagi yang lain. Nah, dengan misi dan visi Indospring ke depan juga kita mau mengedepankan juga yang tadi ya, kita mau menjadi leading dengan reliable yang dapat dipercaya sebagai manufacturing daripada suspension part dan brake system. Ya. Suspension part itu yang tadi bagian dari lift spring, suspension part dan brake system dengan inovasi R&D ya yang sustainable. Dari visi misi ini barulah kita membuat strategi Indospring. Ya. Tapi memang Indospring ini strateginya itu kita biasanya adalah mereview daripada misi visi kita, flashback ke tahun-tahun sebelumnya dan keinginan kita ke depan, gitu. Salah satu strategi Indospring di tahun 2023 ini adalah tadi increase market share, either di domestik dan internasional, dengan mungkin menambah region atau wilayah kita, produk-produk yang profitable juga, menambah juga customer coverage, ya. Kemudian cost innovation, baik lagi karena tadi ya termasuk dalam QCD, cost innovation, bagaimana kita bisa bring the technology untuk lebih cost inisiatif, ya, yang didukung juga dengan digitalization, building digital mindset ya Bu. Ya, karena untuk bisa compete ya, mau nggak mau kita harus efisien dalam produksi. Nah, itu bisa dicapai dengan cost inisiatif melalui teknologi juga. Gitu. Juga kita ada strategi juga untuk ESG. We start to make as a green company, green company, ESG. Itu salah satu daripada strategi Indospring yang kita lakukan di 2023 sampai 3 tahun ke depan, seperti itu. Targetnya sampai 2025 market share bisa bertambah. Terus kita juga bisa lead dalam cost inisiatif. Kemudian juga kita harus sudah start dan achieve improvement dalam green company itu, gitu ya. Nah, bagaimana Indospring berhasil survive dari terjangan pandemi COVID selama beberapa tahun terakhir ini, Bu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 itu industri otomotif sangat tergerus luar biasa. Betul. Nah, itu bagaimana, Bu? Dan bisa berhasil agile sampai kemarin di kuartal 1 2023 berhasil membukukan peningkatan sebesar 19% untuk penjualan ya, Bu? Ya, betul. Betul. Seperti apa, Ibu? Ya, memang waktu COVID itu hampir semua industri ya kita slowing down, not only di Indonesia juga secara global ya, faktor supply chain, faktor banyak hal yang karena situasi dan kondisi begitu COVID. Kita bisa bertahan dan berkembang mungkin karena itu tadi ya, balik lagi juga ke diri kita sendiri. Kalau basic kita kuat ya, kita mampu bertahan. Dan saya rasa Indospring itu memiliki basic yang sangat kuat. Basic yang sangat kuat dalam arti kata fundamental yang kuat ya. Dari segi people-nya maupun dari segi shareholder-nya dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat ya, Indospring ini kita berhati-hati dalam
pengembangan bisnis yang bukan main kita, ya. Tapi kita sangat agresif dan confidence dan komitmen kita sangat tinggi terhadap main bisnis kita. Jadi kalau Indospring adalah kita mengedepankan quality dan daripada manufacturing leaf spring ya, dan suspension system. Kita ini memiliki persisten dan fundamental yang kuat untuk kekeluargaan juga secara bersama antara kita di manajemen, shareholder dan karyawan pabrik ya, memiliki passion yang sama, culture-nya itu sama ya. Kita harus memiliki passion yang sama dalam berkarya di Indospring. Jadi satu arah semua, baik dalam di saat kita agak slow down maupun pada saat kita melihat ada opportunity di depan kita, itu passionnya sama gitu ya. Satu frekuensi. Betul, dan komitmennya sangat tinggi. Jadi dari passion ini kan kita mencintai pekerjaan kita, mencintai memang main bisnis kita. Karena main bisnis kita ini adalah main income kita juga bagi semuanya, ya kan? Passion kita sama dalam perusahaan ini dan komitmen kita untuk berkarya juga, ya. Terus berkarya, terus memberikan yang terbaik, ya. Komitmen secara bersama-sama, ya. Passion, komitmen dan saya rasa ini yang menyebabkan Indospring juga bisa bertahan ya. Jadi dari segi value daripada teamwork semua, support daripada shareholder, dan kita fokus terhadap bidang kita. Kita nggak neko-neko, nggak kanan kiri, gitu. Kita fokus terhadap misi dan visi kita, arah kita seperti apa, dan sangat berhati-hati dalam hal yang tidak terkait dengan main bisnis kita atau grow yang menyebabkan yang menghambat grow kita atau seperti itu. Nah, untuk pabriknya Indospring sendiri semuanya lokasinya di Gresik atau ada beberapa tempat di mana aja tuh? Indospring lokasinya kebetulan di Gresik. Kita ada satu warehouse itu di Cibitung ya, karena banyak customer kita juga di Jakarta kan, perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik ya. Maksudnya di Gresik, kita di Gresik ini ada 4 lahan kita bilang. 4 lahan. Jadi dari 1 lahan berkembang jadi 2, 3 dan sekarang 4 lahan kita. Nah, strategi distribusi dan ekspor produk dari Indospring ini seperti apa, Bu? Dimana sekarang kita melihat apalagi ditambah tahun 2024 mendatang ini ada isu politik pemilihan pilpres, itu yang pertama. Lalu kedua juga kondisi geopolitik yang masih tidak menentu. Menurut pandangan Ibu seperti apa, Bu, untuk align strategi distribusi dan ekspor ini? Kalau ekspor tadi saya sampaikan memang majority kita masih Asia, Asia pun mungkin market share kita juga kita boleh bilang dominan, tapi masih kurang, ya kan? Kita masih akan tetap grow di ekspor Asia, tapi kita juga mulai melihat peluang di non Asia seperti tadi US ternyata trailer bisnisnya juga sangat bagus, ya. Kemudian di Australia ini tentunya ke aftermarket Australia ya, bukan ke pabrik-pabrik. Ini juga kita melihat bahwa masih ada opportunity di Australia, pengembangannya ke sana. Jadi ekspor kita masih akan mengembangkan region atau area-area yang akan kita masukkan ya, kita akan serang. Tetap tidak meninggalkan yang sudah ada, even mengembangkan share atau market share, ditambah ekspor lebih. Kalau domestik ya memang tahun 2024 mungkin agak mengerem sedikit, ya kan, baik di OEM atau public manufacturing, juga di aftermarket. Tapi kita masih positif. Kita sih tidak ekspektasi untuk turun, ya kan. Tapi stabil, ya. Stabil untuk 2024, kita harapkan stabil. Saya rasa belakangan ini dengan isu geopolitik tadi, Indonesia cukup bagus ya dalam menghadapi geopolitik ini.
grow Indonesia juga tetap kita bilang ya 5% ya, Secara above PDB, 5%, ya, secara 5%. PDB itu grownya sangat bagus ya untuk Indonesia. Kalau geopolitik ya memang lama-lama kita menjadi terbiasa ya dengan isu geopolitik ini, dan setiap negara juga mereka sudah melakukan the best that they can do ya. Kita tidak mengabaikan isu geopolitik ini, tapi kita juga mulai berjalan beriringan dengan geopolitik ini gitu. Ada pengaruh dari kenaikan harga komoditas nggak Bu untuk raw material dari Indospring ini? Komoditas di awal-awal tahun atau akhir tahun yang lalu itu sempat naik. Jadi itu kan mempengaruhi juga harga material karena itu ada direct line langsung. Tapi sekarang juga mulai harganya menjurus ke arah lebih stabil ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai lebih bisa diprediksi, mulai lebih bisa. Kita tidak mengharapkan kita bisa full 100% predik gitu ya. Tapi mulai lebih bisa membaca arahnya, dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya yang tiba-tiba naik ya kan, kita nggak tahu kenapa gitu. Paling nggak lebih stable ya lebih stable seperti itu. Tapi ya tetap faktor-faktor ini juga akan menjadi consideration kita untuk pertumbuhan kedepannya ya, seperti itu. Kalau raw materialnya sendiri ambil dari luar atau dari lokal Bu? Nah ini juga keunikan Indospring lagi ya. Kalau tadi dari segi customer kita bisa membagi risk, material juga sama, kita juga membagi risk. Kita ada yang lokal, ada yang import. Kalau material daripada steel itu sendiri, kebetulan kita ini ada sister company Jatim Tama Steel, yang dimana Indoprima Group ini ada joint venture dengan Mitsubishi Steel untuk mendirikan Jatim Tama Steel ini. Dan Jatim Tama Steel ini memang memproduksi special grade steel untuk otomotif dan menjadi materialnya bagi Indospring. Jadi kita ada membagi resiko lah ya. Ada yang lokal dari PT Jatim Tama Steel ini, juga ada yang impor gitu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu nih, di era sekarang orang-orang sudah lebih banyak yang cukup gandrung Bu dengan electronic vehicles. Bagaimana menurut Ibu terhadap perkembangan bisnis EV ini di Indonesia? Dan apakah Indospring ini telah melakukan penjualan terhadap produknya OEM-nya itu ke produsen EV ini? Seperti apa? Oke. Ya, saya rasa EV ini sekarang ini juga mendapatkan support dari Indonesia ya, government ya, dengan adanya subsidi ya kan, subsidi untuk pembelian EV not only in Indonesia tapi juga di dunia-dunia negara-negara lain ya. Karena EV ini adalah salah satu faktor juga untuk ke arah ESG ya nantinya. Indospring tidak direct langsung untuk ke EV, tapi Indospring bersama perusahaan-perusahaan di Indoprima Group lainnya itu kita membentuk suatu tim membahas mengenai perkembangan EV ini ya. Karena EV ini sangat kompleks ya, sangat kompleks dalam arti kata bisa ke berbagai macam sektor ya. Dan kebetulan memang produk Indospring sendiri itu kaitannya adalah ke suspension ya. Dimana suspension ini tidak direct link langsung dengan engine ya. Sehingga produk Indospring ini bisa dikatakan tidak berimbas langsung dengan perubahan EV ini, karena kita berhubungan dengan suspension yang dimana apakah itu EV atau non EV masih diperlukan. Nah, mungkin pengembangannya akan lebih ke arah light ya, produknya lebih light ya, karena EV ini tentu kita tahu bahwa makin lama ada otomotif itu akan makin light, dia punya berat ya, pengembangannya ke arah sana. Tapi Indospring bersama perusahaan-perusahaan lain Indoprima Group, kita bentuk tim untuk mengamati tren daripada EV ini dan apa yang kita bisa lakukan terhadap perkembangan ini ya. Kalau dari Indoprima Group kita baru tahap pengembangan mungkin ke arah EV motor vehicle ya. Itu anak perusahaannya dari Indoprima Group, jadi kayak seperti sister company-nya Indospring ya, seperti itu. Tapi Indospring dengan beberapa kita bilang beberapa bisnis unit di Indoprima, kita masih
mengelola untuk berpartisipasi di sini. Iya. Gitu. TIV ini. Sudah Mau mulai tidak mau kita harus menggodok ya Bu ya. Betul. Menggodok untuk Karena ya perjalanan ke depan. betul, karena memang Ya. arahnya kan akan seperti ini. Ya. Ya. Baik. Nah, kira-kira Bu, ada nggak rencana corporate action untuk Indospring ini seperti apa ke depannya? Karena IPO dari tahun berapa Bu? 90. 90, wah luar biasa, 23 tahun ya. Nah, Ya. kira-kira seperti apa Bu? Ya, Indospring sekarang usia 45 tahun ya, Oh, kita oke, bilang 45 ya. tahun, IPO-nya dari 90, berdirinya tahun 78. Sebenarnya Indospring itu kalau kita bilang sebagai orang ya, dia orang yang sangat mature ya. Maksudnya mature itu experience-nya sudah cukup, ya kan? Performance result-nya juga konsisten ya. Even dari waktu COVID kita memang turun, kemudian kita bisa balik melebihi sebelum COVID ya, dengan grow balik sebelum COVID. Hanya kita ini belum terlalu open kalau saya bilang ya, belum terlalu open gitu ya. Karena memang Indospring ini majority 88% masih dipegang oleh Indoprima Group. Ya. 88% kita masih dipegang oleh Group. Dan kita bahwa dalam melakukan suatu tindakan, kita harus memberikan value kepada stakeholder. Termasuk juga corporate action. Ya, jadi corporate action ini kita masih dalam tahap diskusi ya, diskusi tadi impact-nya bagaimana bagi perusahaan, impact-nya bagaimana bagi stakeholder, seperti itu. Jadi masih dalam tahap diskusi. Tapi yang pasti Indospring ini kalau dari segi performance selalu konsisten, memberikan riset yang baik. Even hampir tiap tahun kita nih memberikan dividen ya. Jadi kalau kita bilang dari segi investor ini, karena sekarang juga dividen net of tax ya, jadi net of tax itu kita bisa memberikan return sekitar 45% nih sebenarnya. Ya, cukup baik alternatif bagi investor untuk berinvestasi, saling menabung saham. Betul. Kalau nggak salah terakhir dividennya 100 ya Bu ya? Betul. 100 rupiah, luar biasa. Ya, itu berarti wajib membeli sahamnya Indospring. Ya. Thank you. Ya. Jadi ya corporate action ini kita masih timbang-timbang karena kita selalu berpikir bahwa what we did should be have giving additional value bagi stakeholder. Nah, kira-kira Bu, tantangan terbesar dari industri spring dan juga untuk Indospring di Indonesia itu bagaimana? Ya, tantangannya terbesar tentunya setiap perusahaan itu untuk sustain ya. Sustain dalam arti kata adalah not stay but sustain in grow. Ya, grow dan tetap bertahan dalam posisi kita sendiri. Ya, tadi kan saya bilang bahwa kalau Indospring di aftermarket itu menguasai 70-80% ya. How we can maintain or maybe increase juga. Terus juga share kita di ekspor ya. How kita bisa increase kita punya share ya. Tantangan terbesar mungkin di spare part dan otomotif adalah kaitannya kepada innovation tadi ya. Innovation dengan nanti mungkin innovation bagaimana kita bisa lebih efisien, inovatif dalam perkembangan teknologi ini ya. Karena we don't know that technology can bring a lot of new things. Yes. A lot of new thing. Ya. Ya, bagaimana kita bisa adapt ya, beradaptasi terhadap perubahan ini, bertahan dan bergrow, mengikuti tidak hanya mengikuti gelombang, tapi part daripada pembuat gelombang itu. Semoga ya. This the difficult one ya kan? Right. Ya, difficult one itu seperti itulah. Jadi sustainable ya. Sustainability itu adalah satu tantangan yang lumayan bagi kita untuk kedepannya. Sustainability performance untuk tetap menjaga pertumbuhan laba. Betul. Oke. Nah, kira-kira Bu, hal apa saja dari sisi teknologi yang telah diadapt oleh Indospring? Oke, sekarang ini kita banyak mengubah dari segi penggunaan listrik ya. Jadi kita ada berubah melakukan inovasi beberapa mesin-mesin pabrik di Indospring itu kita ubah
cara tradisionalnya menjadi otomasi pasti, ya. Otomasi pasti. Kemudian juga pengurangan penggunaan energi ya, diganti dengan listrik ya. Di mesin production beberapa part kita udah lakukan itu. Kemudian juga kita menggunakan yang di sekitarnya kayak warehousing itu kita sudah menggunakan forklift listrik ya. Forklift listrik teknologi-teknologinya yang kita sedang gunakan lebih banyak ke operasional. Okay. Selain daripada mungkin data atau teknologi lainnya ya. Seperti itu. Automation is a must, kemudian penggunaan listrik menggantikan dengan penggunaan energi lain itu kita sudah lakukan beberapa bagian di manufacturing dan pendukung kayak tadi forklift dan segala macamnya. Berarti secara otomatis juga mengurangi emisi karbon ya, betul, Bu, karena sudah beralih ke penggunaan energi listrik itu tadi. Iya, betul. Untuk Ibu sendiri, prospek industri tahun ini dan ke depan seperti apa, Bu? Ya, kalau prospek industri yang kaitannya ke otomotif dan spare part ya, karena spare part ini link sekali, linknya adalah sangat kuat terhadap industri mobil kan, otomotif. Di Juni ini saya rasa Gaikindo udah mengeluarkan report performance daripada mobil ya, mobil itu increase 4,7%, hampir 5% dibandingkan dengan tahun lalu ya di bulan Juni ini. Jadi saya rasa untuk otomotif ini masih akan grow tahun ini ya, masih akan grow. Minimum itu adalah stabil. Kemudian untuk motor vehicle dia akan grow, apalagi juga dengan ada pilihannya nanti EV ya dan support dari government itu akan grow. Dan karena kalau saya lihat di Indonesia ya faktor daripada infrastruktur kendaraan umum ya yang masih government masih melakukan pemberesan di sini. Jadi otomatis dengan peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia juga yang mulai meningkat, mereka itu juga akan adanya spend juga untuk membeli kendaraan untuk mereka sendiri, either motor vehicle atau mobil. Gitu ya. Jadi grow di sini masih ada, prospeknya masih ada. Dan kayak truk commercial vehicle itu adalah untuk mensupport bisnis ya, perkebunan, pertambangan di Indonesia yang itu perkebunan dan pertambangan itu adalah salah satu faktor anggaran pendapatan kita yang cukup besar gitu ya. Jadi masih bagus. Masih ada celah pertumbuhan ya. Betul, masih positif. Nah, bagaimana dengan IKN, Bu? Apakah sudah menuju supply ke sana juga untuk industri? Belum ya. Belum. Oke. Pemerintah juga masih dalam tahap development nih kayaknya ini nih ya. Ya. Mungkin kita berperan dalam segi aftermarketnya nih. Karena kan di sana kan udah mulai truk-truknya jalan, pembangunan. Nah, kita mungkin salah satu yang spare part yang digunakannya di sana juga dari kita nih gitu. Oke. Jadi lebih fokus ke aftermarketnya ya. Ya, untuk IKN ini. Oke. Nah, untuk outlook dan target Indospring seperti apa, Bu, ke depannya? Tahun ini kita targetkan grow double digit ya. Secara konsol kita harapkan kita bisa mencapai penjualan di 4,1 triliun ya. Grow double digit mungkin sekitar 14% compare ke last year gitu. Target kita juga ini target in term of financial ya. Tapi yang target non financial yaitu tadi kaitan ke strategi bahwa kita juga harus sudah mulai meningkatkan share kita share kita di luar Indonesia dan maintain dan increase share kita di Indonesia juga. Target lainnya ya tadi ESG itu ya mulai kembangkan untuk menjadi green company, mulai start seperti itu. Tahun ini adalah best year untuk kita melakukan itu after pandemic ya, Bu, terutama itu target-target yang financial dan non financial kita. Oke. Nah, ini kita sudah berada di penghujung acara nih, Bu. Kira-kira closing statement dari Ibu sebagai woman leaders untuk wanita-wanita yang di luar sana itu seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Oke. Ya, bagi saya woman dan men itu kita harus menganggap diri kita sama karena itulah yang penting ya.
dan kita harus selalu sadar dalam arti kata adalah dalam setiap posisi kita harus sadar who you are, ya kan, what are you doing and why you do that, ya. Saya rasa ini suatu basic, dan kita berkomitmen, komitmen kita adalah terhadap diri kita sendiri dan terhadap organisasi dan terhadap keluarga. Selebihnya you can go for it. Oke, thank you so much Bu atas kehadirannya di Bincang Emiten episode ini. Thank you. Oke rekan bincang, demikianlah podcast hari ini dengan Ibu Choling, Wakil Presiden Direktur dari Indospring Tbk. Saya Sagita Melati, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.